selain prestasi akademik dan juga non-akademik, ternyata orang tua sebagai anggota Polri yang pernah bertugas atau dikatakan gugur dalam melaksanakan tugas boleh mendaftar. Tapi dengan syarat, seperti yang saya katakan tadi, memiliki tanda kehormatan, memiliki PIN emas, dan lain sebagainya yang barusan saya sebutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Bribda Mulyadi. Terima kasih buat teman-teman sudah mampir di channel YouTube saya ini. Jangan lupa yang baru saja mampir tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga di share untuk video ini teman-teman, agar teman-teman yang lain di luar sana bisa terbantu dengan video ini ya. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai persyaratan ya penerimaan anggota Polri di jalur proaktif tahun anggaran 2023. Memang di video saya yang pertama itu sudah saya bahas, namun ini ada tambahan persyaratan prestasi yang boleh mendaftar dan tidak ada di video saya yang pertama. Jadi ini memang informasi ini baru hadir atau baru saya dapatkan, karena yang pertama itu kurang lengkap seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman masih bertanya mengenai hal ini, namun sudah saya jelaskan di video ini. Makanya agar teman-teman tidak bingung, tidak ketinggalan informasi, ditonton video ini sampai akhir atau sampai habis ya. Yang belum bergabung di grup Telegram Casis Polri Nusantara, silahkan bergabung teman-teman, karena di sana udah ribuan orang yang sudah bergabung. Jadi kalian bisa tukar pikiran sesama anggota Casis yang sudah bergabung di sana ya. Jadi teman-teman, selain informasi atau persyaratan yang saya sudah sebutkan di video saya pertama, ini ada penambahan persyaratan prestasi yang boleh mendaftar di jalur Bintara Proaktif tahun anggaran 2023 ya. Jadi ternyata teman-teman, kategori rekrutmen untuk proaktif ini seperti tahun sebelumnya terbagi menjadi 3 golongan, yaitu affirmative action, kemudian talent scouting, dan juga penghargaan ya. Karena yang sebelumnya itu saya hanya membahas mengenai talent scouting atau prestasi baik akademik maupun non-akademik. Ternyata ada kategori lain teman-teman yang memang boleh mendaftar. Selain itu juga ada beberapa prestasi yang di video pertama saya tidak sebutkan yang boleh mendaftar, namun untuk video ini saya akan tambahkan ya. Jadi yang pertama yaitu adanya kategori penambahan atau yang dikatakan affirmative action ya. Jadi apa sih rekrutmen di jalur affirmative action ini? Jadi itu mengenai tindakan penguatan teman-teman. Jadi ini dikhususkan buat kalian yang tinggal ya di suatu di suatu daerah atau pulau-pulau terpencil kemudian terluar ya. Misalkan teman-teman tinggal di wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian misalkan teman-teman tinggal di wilayah atau suku pedalaman yang bercirikan masih menetap tinggal pada suatu daerah terpencil atau pedalaman misalkan di hutan, kemudian di gunung, di laut, dan juga pesisir pantai yang tentunya menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam itu sendiri ya. Kemudian tentunya ini masih menunjang kepercayaan, misalkan kayak kearifan lokal, kemudian adat istiadat, kemudian budaya yang di daerah sana itu masih kental sekali seperti itu teman-teman ya. Jadi memang itu boleh mendaftar di sana. Kemudian pulau terpencil yang berpenghuni yang kriteria dan penetapan itu berdasarkan dengan keputusan Kapolri atau keputusan Kapolda. Jadi misalkan teman-teman tinggal di wilayah terpencil nih, kira-kira saya bisa mendaftar atau enggak sih? Teman-teman bisa langsung cek di Polda terdekat, ditanyain kira-kira wilayah saya ini termasuk nggak sih untuk kategori affirmative action. Jadi maksudnya di sini teman-teman dikhususkan buat kalian yang tinggal di daerah pelosok atau terpencil atau di daerah gunung, pantai, dan lain sebagainya yang termasuk wilayah yang telah ditentukan oleh keputusan Kapolri dan juga keputusan Kapolda. Jadi misalkan teman-teman nggak ada prestasi, boleh tuh mendaftar kalau teman-teman tinggal di daerah pedalaman atau di pelosok, memang wilayahnya sudah ditetapkan oleh Kapolda dan juga Kapolri seperti itu. Nanti dicek aja di Polda terdekatnya ya. Nah, selain itu juga teman-teman untuk mendaftar ini nantinya teman-teman itu persyaratannya nggak terlalu tinggi, karena tinggi pria itu hanya 162 cm dan wanita 157 cm itu boleh mendaftar di jalur Bintara Proaktif tahun anggaran 2023 ya. Kemudian untuk pendidikannya itu di SPN Polda terdekat di wilayah provinsi masing-masing. Kalau Polwan itu pendidikannya di Spolwan, lama pendidikannya hanya 5 bulan aja, nanti langsung menyandang pangkat yang namanya
Bribda gitu teman-teman ya. Yang jelas teman-teman, ini selain yang saya sebutkan tadi mengenai rekrutmen dari affirmative action, itu memang teman-teman yang berpenduduk asli atau berdomisili di daerah tersebut dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP ya. Jadi paling singkat itu 3 tahun kalian tinggal di sana, seperti itu ya. Dan yang jelas teman-teman, Bintara yang lulus yang telah melaksanakan pendidikan itu nantinya akan ditetapkan atau ditugaskan di wilayah atau kembali ke daerahnya masing-masing. Itu paling singkat yaitu 10 tahun. Otomatis ini menjadi kabar gembira ya. Jadi teman-teman nanti akan kembali ke daerahnya masing-masing seperti itu. Kemudian kalau untuk pencarian bakat atau talent scouting itu sudah saya bahas di video saya yang pertama. Namun di sini saya akan menambahkan ya. Jadi intinya teman-teman yaitu yang calon Bintara yang masih kelas 12 itu yang boleh mendaftar, saya ulangi lagi, yaitu peringkat 5 besar Olimpiade Sains tingkat kabupaten, kemudian peringkat 20 besar Olimpiade Sains tingkat provinsi, dan seluruh peserta ya, seluruh peserta yang terlibat Olimpiade Sains tingkat nasional. Karena sebelumnya di video saya sebelumnya itu kan hanya 10 besar kalau nggak salah, kemudian untuk juara 1, 2, 3 saja yang boleh mendaftar dan sebagainya. Namun ini ada pelonggaran persyaratan, jadi teman-teman itu insya Allah yang mungkin selama ini nggak bisa mendaftar ternyata bisa mendaftar ya kan, seperti persyaratan yang saya sebutkan tadi. Jadi ini mungkin spesial sekali buat teman-teman yang kemarin sempat ikut Olimpiade Sains mungkin tingkat nasional nggak juara, ternyata boleh mendaftar selagi teman-teman adalah salah satu peserta di sana ya. Kemudian ini juga ada penambahan, yaitu untuk teman-teman yang sudah lulus SMA memiliki nilai hasil ujian nasional ya, bukan ujian perbaikan, yaitu peringkat 1 sampai dengan 10 terbaik pada tingkat kabupaten atau kota ya, dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Ini penambahan baru ya. Jadi teman-teman yang punya nilai hasil ujian 10 besar tingkat kota atau kabupaten boleh mendaftar di Bintara Proaktif tahun 2022. Kemudian di prestasi non-akademik dengan ketentuan yang akan saya sebutkan ya teman-teman. Jadi seperti video pertama sudah saya bahas mengenai juara 1, 2, 3 untuk bidang olahraga ya, kemudian juara 1, 2, 3 MTQ ya, dan juga MKK. Ini ternyata ada penambahan kategori yang boleh mendaftar di Bintara Proaktif tahun 2022. Jadi teman-teman ada penambahan mengenai jalur penerimaan Bintara Proaktif untuk bidang non-akademik, itu untuk kategori perlombaan atau pertandingan yang boleh masuk atau boleh mendaftar, yaitu seperti bidang olahraga yang berkaitan dengan tugas kepolisian. Mungkin ini ada penambahan seperti tidak yang saya sebutkan di video pertama, itu kurang lengkap. Ternyata yang boleh mendaftar juga atau penambahan yaitu ada kemudian pencak silat, judo, karate, gulat, tinju, kemudian kempo, taekwondo, wushu. Ini sudah saya sebutkan di video saya selanjutnya ya, video yang kemarin, video pertama. Kemudian anggar, tarung derajat yang boleh mendaftar, juara menembak ya. Kemudian renang, bola voli, kemudian sepak bola, selam, dan atletik seperti lari, sprint ya. Kemudian lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, dan juga lari estafet. Kemudian ada juga lari gawang, jalan cepat, di mana seluruh kategori tersebut teman-teman itu memang berada di bawah naungan Kemenpora atau KONI. Jadi memang ada beberapa olahraga yang di video pertama tidak saya sebutkan, ternyata di video yang kedua ini ada penambahan persyaratan yang boleh mendaftar di jalur Bintara Proaktif tahun 2022. Jadi teman-teman boleh mendaftar nantinya ya. Kemudian teman-teman nanti setelah talent scouting atau memang prestasi di bidang akademik dan juga non-akademik, ternyata ada juga yaitu penghargaan yang diberikan bagi calon anggota Polri yang merupakan anak kandung anggota Polri dengan persyaratan misalkan orang tua kalian itu gugur ya, kemudian tewas, kemudian hilang, cacat tingkat 2 dalam melaksanakan tugas yang diberikan dengan keputusan Kapolri, dan juga memiliki tanda kehormatan paling rendah yaitu bintang Bayangkara Nararia, ditambah dengan paling sedikit itu 1 kali atau mendapatkan 1 kali pin emas. Kemudian atau juga bisa dikatakan pernah mendapatkan penghargaan yaitu dari Kapolri paling sedikit 2 kali pin emas. Jadi itu dia teman-teman,
Selain prestasi akademik dan juga non-akademik, ternyata orang tua sebagai anggota Polri yang pernah bertugas atau dikatakan gugur dalam melaksanakan tugas boleh mendaftar. Tapi dengan syarat, seperti yang saya katakan tadi, memiliki tanda kehormatan, memiliki PIN emas, dan lain sebagainya yang barusan saya sebutkan ya. Kemudian juga anak kandung dari anggota masyarakat yang gugur pada saat membantu pelaksanaan tugas kepolisian yang dibuktikan dengan surat keterangan Kapolda yang menjabat di menjabat pada saat kejadian seperti itu ya. Kemudian juga berperan aktif dalam penyelenggaraan pembinaan Kamtibmas serta penanganan permasalahan menonjol yang menjadi atensi masyarakat dan pemerintah. Jadi itu ya teman-teman ya. Selain orang tua anggota Polri yang gugur dalam melaksanakan tugas, ternyata juga anak kandung atau dari anggota masyarakat yang terlibat dalam membantu pelaksanaan tugas kepolisian juga boleh mendaftar di sana. Kemudian teman-teman, persyaratan anak kandung dari anggota masyarakat yang boleh mendaftar yaitu biasanya atau orang tuanya tersebut ini pernah membantu pelaksanaan tugas kepolisian di bidang operasional dan juga pembinaan yang memberikan dampak positif terhadap organisasi Polri. Kemudian membangun sistem dan juga metode yang memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan tugas Polri ya. Jadi teman-teman, ini memang terbuka lebar bagi peserta yang boleh mendaftar untuk jalur proaktif atau jalur prestasi. Jadi itu dia teman-teman ya, yang boleh mendaftar. Ada penambahan sedikit mengenai kategori-kategori yang boleh mendaftar di jalur Bintara Proaktif tahun 2022 ya. Sebenarnya sih masih banyak lagi teman-teman yang perlu saya bahas karena mengingat waktu dan kondisi hari ini sudah malam. Jadi memang saya harus akhiri video ini. Yang jelas teman-teman yang belum jelas mengenai penjelasan di video saya ini, nanti boleh bertanya di kolom komentar video ini teman-teman. Nanti pasti saya akan jawab satu persatu. Kalau di Instagram saya tidak janji menjawab, yang jelas insya Allah yang saya jawab itu adalah orang-orang yang sudah memfollow saya di Instagram. Pasti saya akan menjawab, tapi diutamakan yang berkomentar di YouTube saya ini pasti akan saya jawab satu persatu ya. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Yang belum jelas silahkan bertanya ya. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Pasti akan saya update informasi-informasi terbaru mengenai penerimaan anggota Polri di tahun 2022 dan juga 2023 atau tahun-tahun selanjutnya. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam. Sampai jumpa.